Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Tibun Nabawi adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang berhubungan dengan kesehatan, sebab-sebab untuk menjaga kesehatan atau mencegah datangnya penyakit, juga tentang beberapa metode pengobatan termasuk obat-obatan yang syar'i dan tabi'i. Ada yang bertanya, Tibun Nabawi itu dasarnya wahyu atau pengalaman Nabi SAW dalam pengobatan? Sebagian ulama menganggap bahwa Tibun Nabawi itu adalah pengalaman Nabi SAW dalam pengobatan atau ijtihad Nabi SAW dalam pengobatan, seperti umumnya ijtihad dalam urusan dunia. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa Tibun Nabawi adalah wahyu. Apa dasarnya? Yang pertama, bahwa pada dasarnya semua yang datang dari Nabi SAW dasarnya wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berbicara dengan hawa nafsu, tetapi yang beliau katakan semata-mata wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Yang kedua, Nabi SAW memang kadang-kadang berijtihad dan keliru, seperti dalam kasus penyerbukan kurma, kemudian juga kasus tawanan perang Badar. Tetapi yang harus kita pahami bahwa Nabi SAW tidak mungkin ijtihadnya keliru kemudian didiamkan, pasti ada peringatan. Jadi Nabi SAW itu la yuqarru ala khata'. Kalau beliau melakukan kesalahan, kesalahan itu tidak akan diakui, tidak akan disetujui, sehingga pasti ada koreksi. Kemudian yang ketiga, ada hadis-hadis yang kalau kita lihat tidak mungkin itu merupakan ijtihad Nabi SAW. Jelas itu wahyu, tidak mungkin itu ijtihad. Misalnya Nabi SAW mengatakan ketika memberi resep madu kepada seorang yang sakit perut, beliau mengatakan Shadaqallahu wa kadzaba batnu akhika iskihi asalan. Maha benar Allah dan perut saudaramu bohong, beri dia minum madu. Beberapa kali diberi minum madu nggak sembuh, Nabi mengatakan Shadaqallahu wa kadzaba batnu akhika. Maka ini menunjukkan bahwa dasar resep yang diberikan beliau adalah wahyu, sehingga beliau mengatakan Shadaqallah, maha benar Allah. Dan setelah diobati kesekian kali ternyata memang sembuh, begitu. Juga Nabi SAW misalnya berbekam atau menganjurkan berbekam. Berbekam ini beliau berbekam bukan semata-mata tradisi Arab, atau beliau melakukan eksperimen bekam kemudian beliau berbekam atau menganjurkan berbekam. Kita bisa tahu dalam hadis-hadis, misalkan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj bertemu dengan sekelompok malaikat. Setiap kali bertemu sekelompok malaikat, selalu malaikat-malaikat itu mengatakan, "Ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah." Ini tidak mungkin, ini bukan